Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di berandamu. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam perjalanan spiritual ada ciri fisik orang yang telah disiapkan surga Allah dan bisa kita lihat. Ini bukan sekedar tentang penampilan luar, tetapi juga mencerminkan keadaan batin yang dalam. Dalam Islam, kesempurnaan iman sering tercermin melalui tindakan dan karakter seseorang. Melalui ciri fisik yang khas, kita dapat melihat jejak kehadiran spiritual yang mendalam dalam diri seseorang. Sahabat beriman, berikut ada 10 ciri fisik orang yang telah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu mata kaki yang hitam. Mata kaki yang hitam menjadi simbol dari banyaknya waktu yang dihabiskan dalam posisi sujud dan duduk tahiyat dalam sholat. Sebenarnya bukan tulang mata kaki itu sendiri, melainkan bagian menonjol di pergelangan kaki yang sangat berdekatan dengan mata kaki, dengan menjadi tumpuan ketika duduk tahiyat dalam sholat. Warna hitam di area ini mencerminkan dedikasi dan ketekunan dalam ibadah, serta ketaatan dalam melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kemudian kedua, kantung mata tebal. Kantung mata tebal seringkali diartikan sebagai tanda kebiasaan bangun di waktu malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Ini adalah simbol pengorbanan, tidur demi mencari kedekatan dengan Allah di waktu yang sangat disukai untuk beribadah. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 18. Pada bagian akhir malam mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menegaskan keutamaan bangun di malam hari untuk beribadah. Ulama seperti Imam Ghazali menekankan pentingnya qiyamul lail atau sholat malam sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati. Beliau mengajarkan bahwa malam adalah waktu yang paling cocok untuk berkomunikasi dengan Allah dalam keheningan dan khusyuk. Yang ketiga, mata yang sembab. Mata sembab sering dihubungkan dengan banyaknya menangis karena takut kepada Allah. Tangisan ini bukan sekedar air mata, melainkan simbol dari keinsapan dan ketakutan mendalam terhadap dosa, serta cinta yang tulus kepada Allah. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah berkata, 2 mata itu tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Hal ini menunjukkan penghargaan tinggi bagi mereka yang menangis karena takut kepada Allah. Tangisan tersebut adalah bukti dari rasa takut dan pengharapan kepadanya. Yang keempat yaitu tangan kasar. Tangan yang kasar seringkali dilihat sebagai tanda dari banyaknya bekerja dan berzikir kepada Allah. Ini juga bisa menjadi simbol dari bekerja keras dalam kehidupan untuk hal-hal yang halal dan baik. Rasulullah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi,
dan tangan di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya kerja keras dan memberi lebih daripada menerima. Bahkan ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk dan memasuki kota Madinah, Rasulullah melihat seorang lelaki yang telapak tangannya tampak kasar hitam kemerah-merahan. Hal ini karena ia adalah seorang kuli yang memelah batu demi menafkahi anak dan istrinya. Mendengar jawaban tugas apa adanya, Rasulullah langsung mencium tangan lelaki itu seraya bersabda, "Tangan ini tidak akan tersentuh oleh api neraka." Kemudian yang kelima, badan yang kurus. Badan yang kurus seringkali diartikan sebagai tanda dari seringnya berpuasa dan mengurangi makan. Ini mencerminkan pengendalian diri dan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui puasa. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Maka persempitlah jalannya dengan lapar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya puasa sebagai sarana untuk mengendalikan hawa nafsu. Kemudian keenam, wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri sering dikaitkan dengan cahaya keimanan yang terpancar dari dalam hati. Ini adalah hasil dari kebersihan hati, banyak berwudu, dan menjauhi perbuatan dosa. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya ketika seorang hamba berbuat baik, maka Allah akan menempatkan cahaya pada wajahnya." Hadis ini menegaskan bahwa kebaikan dan keimanan memancarkan keindahan fisik. Kemudian ketujuh, suara yang lembut. Suara lembut dan tenang sering dianggap sebagai tanda kesabaran, kelembutan hati dan kecenderungan untuk menghindari perkataan kasar atau menyakitkan. Ini mencerminkan karakter yang penuh dengan empati dan pengertian. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 53, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik." Ayat ini menekankan pentingnya berbicara dengan lembut dan baik. Dalam berinteraksi dengan sesama, suara lembut tidak hanya mencerminkan sopan santun, tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan kelembutan hati yang mendalam. Kisah-kisah para sufi dan ahli ibadah sering mencatat bagaimana kelembutan dalam perkataan mencerminkan kedalaman spiritual seseorang. Kemudian kedelapan, bibir yang basah. Bibir yang selalu basah dengan zikir dan doa menunjukkan seseorang yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Ini mencerminkan cinta dan ketergantungan penuh kepada Allah serta keistiqomahan dalam beribadah. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Senantiasa basahkanlah lisanmu dengan zikir kepada Allah." Hadis ini menekankan pentingnya berzikir secara terus-menerus. Dengan menyibukkan diri dalam mengingat Allah, seseorang dapat memperkuat ikatan spiritualnya dengannya dan menjaga kesabaran akan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Bibir yang basah dengan zikir adalah bukti dari komitmen yang kuat untuk senantiasa mengingat Allah dan mengharapkan rahmat serta petunjuknya dalam setiap langkah kehidupan. Kemudian kesembilan, senyum yang ikhlas. Senyum yang ikhlas adalah senyum yang lahir dari kegembiraan dalam hati dan ketenangan jiwa. Ini bukan hanya senyum fisik, tetapi juga mencerminkan kebahagiaan yang tulus dan ketulusan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Rasulullah bersabda, "Tidaklah kalian menganggap sesuatu yang kalian sedekahkan sebagai sesuatu yang kecil, meskipun itu hanya separuh dari buah kurma. Karena sesungguhnya di antara kalian
ada yang dikumpulkan olehnya pada hari kiamat dalam keadaan bersedekah sebiji kurma atau separuh biji kurma atau sebutir biji kurma yang diberikan kepada orang lain. Senyum yang tulus dan ikhlas dapat mengubah suasana hati orang lain dan menciptakan ikatan sosial yang kuat dalam masyarakat. Oleh karena itu, menjaga senyum yang ikhlas adalah bagian dari ibadah dan menunjukkan komitmen untuk menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan di sekitar kita. Kemudian ke-10, langkah yang tenang. Langkah yang tenang dan tidak tergesa-gesa sering diinterpretasikan sebagai tanda ketenangan jiwa dan kepercayaan penuh kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan jiwa membawa kedamaian dalam menghadapi ujian hidup dan menguatkan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah para sufi dan ahli ibadah sering mencatat sebagaimana langkah kaki yang tenang mencerminkan sikap sabar dan tawakal kepada Allah. Contohnya adalah kisah langkah kaki Imam Syafi'i yang selalu tenang dan tidak terburu-buru. Sikapnya yang sabar dan tawakal kepada Allah tercermin dalam langkahnya yang tenang, menunjukkan bahwa ketenangan langkah adalah refleksi dari ketenangan hati. Dengan mempertahankan ketenangan dalam langkah, seseorang dapat menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan, menghadapi tantangan dan keberanian, dan melewati cobaan dengan penuh keyakinan akan rencana Allah yang maha bijaksana. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa ciri orang yang telah disiapkan surga dalam Islam. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.